Saya mau cerita tentang industri daging ya. Mungkin dari antara kita belum pernah dengar ataupun ada yang pernah dengar, tapi ini merupakan suatu pelajaran yang sangat menarik, khususnya buat saya ya, terus terang. Jadi saya mau berbagi ini ya. Nah, di antara kita siapa yang suka makan daging? Wah, kalau lihat ini, wah ini kayaknya enak sekali nih ya. Tapi pertanyaannya daging itu sehat nggak sih sebenarnya? Ya mungkin kalau yang suka dengar tips kesehatan atau ikut dengan pelajaran-pelajaran kesehatan kami mungkin sudah tahu jawabannya ya. Tapi mungkin ada juga yang mungkin belum tahu. Jadi saya mau berbagi dari kacamata pandang bisnis ya, bisa kita lihat. Nah kalau kita lihat ini adalah konsumsi daging khusus daging ayam ya. Kalau Anda lihat di bagian bawah yang biru lebih gelap itu ayam ras atau ayam negeri, yang lebih terang itu ayam kampung. Kalau kita lihat ini dari tahun ke tahun naik, dari tahun 2013 sampai 2016 itu naik ya 5,6 kilo per tahun per orang ya. Itu tahun 2016. 2017 6,46, 2020 tahun lalu naik lagi 6,76 kilo per orang ya. Jadi kalau misalkan dibagi dengan 52 mungkin hampir setengah 1 ons satu minggu ya. Nah, semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang, mereka kecenderungan akan makan daging lebih banyak ya. Saya masih ingat dulu kalau misalkan di meja itu, di atas meja, apalagi orang Chinese ya, kalau di atas meja itu sayur semua tuh orang susah itu, nggak punya uang gitu. Jadi mesti ada daging. Nah, makanya kenapa dari segi bisnis, konsumsi daging semakin tingkat ekonomi orang semakin naik, konsumsi daging semakin tinggi. Ya, ini lihat dari kita punya data dari statistik di Indonesia. Nah, konsumsi daging di Indonesia sendiri selain daripada ayam itu semua naik. Kalau Anda lihat semuanya naik. Ya, yang tidak terlalu naik tinggi itu hanya daging sapi ya, yang paling bawah yang warna abu-abu. Sama mungkin yang agak turun adalah ikan dan udang diawetkan ya. Mungkin mereka sudah lebih aware dengan kesehatan sehingga kalau ikan asin ya, ikan yang diawet itu agak sedikit menurun. Tapi yang lain naik. Ikan udang segar naik ya. Terus daging ayam naik, telur ayam apalagi ya paling tinggi. Jadi semua naik. Intinya naik, nggak usah bingung soal apa namanya angka, intinya adalah naik. Nah, ini adalah konsumsi telur per kapita tuh maksudnya per orang per tahun ya. Bayangin konsumsi telur kita dari mulai tahun 2017 sampai 2020 itu naik, apalagi tahun lalu itu naik tajam ya, hampir 2 kali lipat ya kebutuhan telur ya, konsumsi telur. Nah, ini adalah konsumsi produk hewan segar ya di Indonesia. Ini saya ambil dari data BPS ya, di BPS ambil dari data Organization of Economic Cooperation and Development. Ya, per orang per tahun daging sapi 2,2. Tapi yang sangat menarik kebutuhan yang paling besar adalah ikan ya. Telur nomor 2. Sangat-sangat banyak ya, dan kalau kita lihat juga naik. Nah, ini adalah konsumsi daging dari dunia ya. Kalau tadi kita lihat Indonesia, ini dunia. Nggak usah terlalu bingung dengan angka, ada banyak sekali angka, 300 juta ton, bayangin ya. Itu kebutuhan mereka terus naik ya, dari tahun 61 sampai tahun 2018. Anda bisa lihat dia punya grafik terus naik ya. Nah, apa efek daripada kebutuhan yang naik itu? Tentu saja ketika kebutuhannya naik, ketika demand-nya naik, maka orang berlomba-lomba untuk menyediakan lebih dong ya, supaya untuk bisa mendapatkan untung, sehingga tentu saja supply-nya akan bertambah banyak. Nah, tadinya mungkin orang-orang beternak sapi ya, itu peternakan keluarga kecil-kecil, mungkin sapinya ada paling banyak 10, ada yang 20, ada yang 15, tapi karena tadi ya kebutuhan yang terus-menerus naik, nggak cukup ya. Kebutuhan nggak cukup, akhirnya banyak yang masuk ke peternakan, tapi bukan skala keluarga. Wah, ini jadi skala industri daging ya. Jadi produksi semakin banyak. Sekarang
sapinya bukan lagi 10-20 ekor, tapi ribuan, bahkan puluhan ribu ekor. Ya, menjadi sangat-sangat banyak, menjadi industri. Dari tadinya peternakan ayam keluarga, mungkin ayamnya cuma ada 50 ya paling banyak, mungkin 100, sekarang menjadi industri daging komersil. Ya, ratusan ribu ayam yang dipelihara. Supaya apa? Kembali lagi tadi, supaya bisa mencukupi kebutuhan yang terus-menerus naik dari tahun ke tahun. Nah, ini yang data di Indonesia, populasi ternak. Jadi Anda bisa lihat sapi potong naik, ya, kerbau kurang lebih, sapi perah juga naik, ayam potong naik, ya, hampir semua naik. Kenapa? Ya karena tadi kebutuhan tadi. Ya, jadi ini bukan direka-reka, memang data dari BPS Anda boleh cek sendiri, semuanya kebutuhan naik. Dan populasi provinsi dengan populasi ayam dan ternak yang paling tinggi adalah di Jawa. Ya, coba Anda lihat itu ada Jawa Barat, Jawa Timur, ya, cuma satu ya nyasar nih NTT, Jawa Tengah, ya Jawa Timur lagi, banyak sekali provinsi dengan ternak yang paling banyak itu kebanyakan di daerah Jawa. Kenapa? Karena memang kebutuhan Jawa, apalagi Jakarta, itu yang paling tinggi. Nah, ini dari segi dunia ya, kembali lagi berapa ini dalam hal ekor ya. Berapa ekor yang dijagal ya. Kalau di industri daging kan industri penjagalan ya. Berapa ekor yang dijagal ya, dari kalau seluruh dunia paling besar dan paling tinggi memang babi ya. Nomor 2 adalah domba, lalu kambing, dan di bawahnya adalah sapi. Ya, ini ayam tidak termasuk. Kalau ayam ada, dia paling tinggi ya, di atasnya daripada babi. Nah, terus ini juga adalah konsumsi secara umum menurut regional ya, menurut benua. Ada China, Eropa, terus Asia. Kalau dilihat China kan, begitu mereka punya tingkat ekonomi naik, kebutuhan mereka akan daging pun naik ya, dari mulai 1980 sampai 2015 naik tajam ya. Asia secara umum naik juga ya, semuanya naik, semuanya butuh daging. Jadi apa pengaruhnya? Nah, sangat menarik ketika demand naik, pasti kan karena kebutuhan naik, demand naik, maka supply juga pasti akan naik. Nah, pengaruhnya macam-macam. Yang salah satu nanti yang akan kita lihat banyak, yang pertama adalah secara lingkungan ya. Nah, ternak itu sangat-sangat merusak lingkungan ya kalau kita lihat ya. Ini adalah data yang menarik, untuk menghasilkan setengah kilo daging sapi ya, ini 1 lips ya kalau di Amerika, untuk menghasilkan setengah kilo daging sapi itu dibutuhkan sekitar 11 meter kubik air. Kenapa? Untuk siram tanaman, rumput, yang rumputnya itu dipakai untuk makan si sapi, lalu air yang buat diminum si sapi, itu sangat banyak ya, membutuhkan 11.000 liter air sampai bisa jadi setengah kilo daging sapi ya. Terus dibutuhkan 5 meter persegi hutan yang harus dibuka, yang harus dibabat. Membutuhkan 7,2 kilogram gandum dan 80 kilogram CO2 untuk polusi udaranya. Ya, karena kenapa? Karena buangannya ya kebanyakan mengenai buangan lah ya, kotoran sapi dan lain sebagainya. Jadi ini sangat boros dari segi lingkungan. Nah, ini data yang menarik. Kalau ternak adalah sebuah negara, dikumpulin semua ternak, maka dia menempati urutan ketiga ya, urutan negara ketiga penghasil polusi tertinggi ya, setelah China dan Amerika. Karena kenapa? Karena CO2 yang dihasilkan dari ternak itu sangat banyak ya. Kenapa? Karena itu tadi, demand yang tinggi, kebutuhan yang tinggi. Nah, ini ya, ini sedikit informasi mengenai gas metana yang dibuang oleh ternak ya, baik itu dari buangan kotorannya maupun kentutnya ya, maaf, itu juga sangat merusak lingkungan ya, membuat efek rumah kaca. Nah, ini menarik, punya 2 sapi aja buangannya itu sama seperti ketika kalau kita pakai mobil dan kita jalanin mobil kita itu 21.000 kilometer dalam 1 tahun ya. Jadi punya 2 sapi itu itu buangannya, asap buangannya itu
merusak lingkungan sama seperti mobil. Nah, untuk dapatkan 1 liter susu sapi itu diperlukan 1.000 liter air. Untuk apa ya? Untuk dia minum kan, untuk air yang dipakai untuk makanannya si sapi. Jadi sebenarnya ketika kita minum 1 liter susu sapi itu sebenarnya kita sementara sudah menghabiskan 1.000 liter air sampai sapi itu bisa dipanen susunya. Nah, kalau kita makan hamburger, air yang dipakai itu kira-kira seperti ini. Untuk kalau misalkan rotinya itu kan dari gandum kan ya. Nah, gandum itu butuh berapa dari sampai dipanen untuk dapatkan 1 slice gandum itu butuh 50 liter air. Nggak terlalu banyak, tapi lihat hamnya. Hamnya itu 1 piece hamburger itu dibutuhkan 2.800 liter air. Banyak sekali air yang dibutuhkan. Ya. Jadi untuk membuat 1 cheeseburger aja itu membutuhkan kurang lebih hampir 3.000 liter air. Bayangin begitu banyak air yang digunakan. Jadi katanya kalau kita tidak makan setengah kilo daging sapi aja, itu sebenarnya kita sudah hemat air lebih banyak daripada kita tidak mandi selama 6 bulan. Sebegitu banyak air yang sebenarnya kita sementara hemat kalau kita tidak makan daging. Jadi ini adalah industri yang sangat-sangat haus akan air. Ya, bayangin kalau misalkan untuk dapat daging butuh 2.400 galon ya. Sementara untuk dapat berat yang sama kalau kita makan gandum saja itu hanya 1/100-nya, 1%-nya aja, ya 1%-nya aja untuk bisa mendapatkan gandum dengan berat yang sama seperti daging sapi. Dan hampir setengah daripada air yang digunakan di Amerika Serikat itu digunakan untuk ternak, ya digunakan untuk ternak, ya. Jadi kalau misalkan kita tidak makan daging, kalau kita jadi pemakan sayuran, itu sebenarnya kita sudah menghemat sekitar 90% dari lahan hijau yang kita bisa hemat, 96% kita menghemat gas buang, gas emisi, dan 94% kita menghemat pupuk, ya karena pupuk dipakai untuk menumbuhkan rumput dipakai untuk makan ternak. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya dari segi lingkungan, tapi industri ini juga penuh dengan kekejaman. Ya, kalau umur ayam sebenarnya 8 tahun, tapi dibawa ke rumah jagal itu hanya 42 hari. Sekarang lebih singkat lagi ya, lebih singkat lagi. Kalau kelamaan nanti keburu mati dia karena kegendutan. Lalu babi ya umurnya 15 tahun, tapi 21 tahun sudah dipanen ya. Orang Chinese suka makan babi merah ya, maksudnya bayinya babi ya yang sangat kecil sampai 8 bulan. Lalu ada kuda, lalu ada sapi ya. Sapi umurnya 20 tahun, tapi biasanya untuk jadi daging itu 5 sampai 18 bulan sudah dijagal. Untuk susu itu dari umur 4 tahun sampai 5 tahun ya. Setelah itu dijagal. Ya, dibunuh dengan pistol. Ya, ini agak-agak membuat kita kasihan sih sebenarnya. Nah, ini sangat menarik. Anak sapi yang dibunuh karena susu si ibu diperlukan oleh manusia. Jadi ketika si sapi itu untuk bisa menghasilkan susu kan dia harus hamil kan. Dia harus hamil, dia harus beranak. Begitu anaknya keluar baru kelenjar susunya bekerja kan gitu, sama seperti manusia kan. Jadi untuk bisa terus-menerus si sapi ini bisa menghasilkan susu, dia harus terus-menerus berada di dalam kondisi produksi susu. Kalau susunya sudah mau habis, dia harus hamil lagi untuk bisa keluarkan anak, terus susunya diambil. Nah, si anak ini yang harusnya dikasih susu, anak sapi ini ya disingkirkan karena kenapa? Karena susunya mau dijual untuk manusia. Ya, ini standar praktek di industri susu. Anak sapi segera dipisahkan dari induknya setelah dia lahir. Supaya kenapa? Supaya susu si induk dapat dijual untuk keuntungan. Kalau anaknya itu jantan, maka akan jadi sapi potong. Kalau betina akan menggantikan induknya pada saat induknya sudah tidak produktif ya kan. Kalau sudah umur sudah tua maka susu semakin sedikit ya. Kalau sudah susu semakin sedikit ya harus diganti sama anaknya ya yang induknya dijagal. Ini sangat sedih juga nih ya. Ini adalah kisah ya ciuman terakhir anak sapi dengan induknya. Kenapa? Karena industri susu itu membunuh 21 juta
sapi setiap tahunnya. Ya, ini data sudah agak lama, sekarang pasti akan lebih baru. Terus apa lagi selain daripada sapi? Nah, ini ayam, tentang ayam. Jadi ayam pada saat dia dijagal udah nggak lagi kayak rumah jagal ada orang yang potong-potong, nggak, semua pakai mesin. Jadi ada di ujung sana ada, ketika ayamnya itu diikat ya, kalau Anda lihat di sini diikat dengan besi ya, dijepit dengan besi ya, terus lehernya menghadap ke bawah. Nah, di ujung sana ada pisau yang bisa, jadi setiap kali ayamnya lewat langsung kepotong, lehernya kepotong. Terus setelah kepotong masuk ke dalam mesin yang isinya air panas ya, supaya gampang dicabut bulunya kan. Masuk ke dalam sana, nanti sampai di sana tinggal dicabutin bulunya. Nah, tapi seringkali ada ayam yang karena ya namanya mesin ya, lehernya tuh nggak kepotong. Jadi hidup-hidup cemplung ke dalam tangki air panas ya, direbus hidup-hidup. Nah, bukan hanya itu saja, tapi dari peternakan ketika dibawa ke rumah jagal, kalau kita lihat ya di jalan-jalan kita sering lihat tuh kan ada mobil-mobil yang bawa ayam, itu kan dia punya tempat kandang itu pendek sekali. Mungkin hanya cuma sejengkal aja dari kita punya tangan kan. Dia berdiri aja nggak bisa, cuma duduk, dan itu mepet sekali kan karena dipaksakan supaya satu truk itu bisa muat banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Di tengah jalan banyak yang mati karena kehabisan udara, ya mati lemas dan lain sebagainya. Ya, terus sampai di sana gimana? Dibuang? Enggak lah, dipotong juga, tetap dijual dagingnya kan, mana kita tahu. Oke, ini babi ya. Jadi ya banyak sekali ya yang sebenarnya masih hidup lah, dibuang hidup-hidup, dicemplungin ke dalam air panas. Dan ini yang enak. Kenapa? Karena semua adrenalin, kortisol semua keluar. Itu yang membuat daging itu enak. Kenapa? Karena hormonnya itu yang nikmat. Itu sebabnya ayam tiren, tahu tiren, mati kemarin, itu nggak enak ya. Karena nggak ada hormon-hormon yang membuat gurih. Leonardo da Vinci bilang, akan ada waktunya di mana manusia akan melihat pembunuhan terhadap hewan itu sebenarnya sama seperti pembunuhan kepada manusia. Tapi mungkin bukan sekarang. Jadi semua kekejian ini yang kita lihat hanya untuk menyediakan makanan daging yang lezat di piring kita. Tanpa manusia mengetahui apa yang terjadi di balik sepiring daging yang memuaskan nafsu makan kita. Ya kan kita lihat, waduh ini kayaknya enak, tapi kita nggak tahu di balik itu apa yang terjadi. Ya saya mau kasih lihat ini supaya kita bisa tahu, bisa lebih aware. Ya, terus bukan hanya itu saja, ada banyak sekali efek pada pekerja di dalam industri daging. Anda bayangkan orang yang harus membunuh makhluk hidup setiap hari. Nah, ini menarik. Pekerja yang bekerja di industri daging memiliki resiko 3 kali lipat lebih besar karena kecelakaan kerja dibandingkan pekerja pada umumnya. Rata-rata ada 2 kasus amputasi dalam seminggu terjadi pada pekerja di industri daging. Di Inggris dibilang di dalam 6 tahun ada 78 pekerja di industri daging kehilangan jarinya. Ya, lebih dari 800 pekerja cedera serius, setidaknya ada 4.500 orang harus absen karena kecelakaan kerja. Kenapa? Karena stres tinggi. 2018 ya, pekerja di rumah jagal direkomendasikan untuk menggunakan penutup telinga untuk melindungi mereka dari mendengar jeritan terus-menerus dari binatang yang dibunuh. Ya, penelitian di 2014 Journal of Occupational and Environmental Medicine menemukan ada risiko tinggi akan kematian yang disebabkan oleh banyak hal, termasuk kanker atau kanker paru-paru di pekerja industri daging di New Zealand. Kenapa? Karena stres yang tinggi. Ya, pada saat mereka harus menjagal binatang ya, mungkin mereka pikir, ini lucu sekali ya, kesian gitu. Mereka nggak boleh kayak begitu. Mereka tidak boleh peduli karena mereka kerja di rumah jagal. Pekerjaan mereka mengharuskan untuk membunuh, dan itu harus dilakukan dengan cepat. Sehingga, nah biasanya kalau di Amerika itu yang kerja di rumah jagal itu adalah orang-orang imigran ya. Nah, ini adalah meningkatkan tingkat kriminalitas di masyarakat karena terus-menerus dia melakukan kekerasan terhadap binatang. Ya, dan tindak kriminal ini akhirnya meningkat karena kebiasaan ya, kekerasan fisik, pemerkosaan, tindak pidana seksual itu dilihat dari segi statistik lebih tinggi
yang melakukan kejahatan ini adalah orang-orang yang bekerja di industri daging. Ya, mereka yang bekerja untuk membunuh binatang yang adalah relatif jinak melakukan ini membutuhkan si pekerja harus terlepas dari perasaan ya. Nggak boleh bawa perasaan. Dan ini akhirnya mengakibatkan perilaku kekerasan, kemunduran sosial, cemas, penyalahgunaan obat dan alkohol, dan masalah kejiwaan. Nah, itu tadi orang yang kerja. Sekarang kesehatan kepada orang yang makan. Kita kebanyakan mungkin udah tahu. Tapi saya ingin melihat dari kacamata industri, ini sangat-sangat menarik. Nah, ketika ternak semakin banyak, maka orang berpikir bagaimana caranya supaya satu ekor itu bisa menghasilkan berat dengan lebih banyak. Ya, jadi apa? Ya kasih vitamin, ya kasih multivitamin, suplemen dan lain sebagainya sehingga sapi yang tadinya itu kalau Anda lihat ya gambar sapi ini ada 446 kilo per kepala atau per ekor, sekarang naik ya dari tahun 75 sampai tahun 2015 itu naik sekitar 41%. Ya, satu ekor sapi sekarang beratnya bisa 631 kilo rata-ratanya. Tapi ya sisi lainnya adalah jumlah ternak itu drop dari 140 juta ternak itu drop jadi hanya 98 juta. Tapi dari segi kilo itu naik. Ya, kenapa? Ya karena berusaha diperbesar tapi efeknya apa? Efeknya banyak yang tumbang ya. Jadi seleksi alam tidak bisa menahan daripada obat-obat, suplemen dan lain sebagainya. Ya, terus belum lagi bicara mengenai antibiotik ya. Nah, ini nanti kita bahas mengenai antibiotik. Nah, ini ayam ya. Ayam dari tahun 1957 ya. Kecil, cuma satu ekor paling nggak sampai 1 kilo. Sekarang 2015 dalam 56 hari ayam itu sudah 4 kilo lebih. Ya. Besar-besar ayamnya. Jadi kalau terlambat dipanen mati dia karena nggak bisa berdiri. Ya. Tulangnya patah ya kena penyakit. Ya. Kebesaran badan, obesitas sehingga tidak lagi memiliki kemampuan untuk bergerak karena kebesaran badan. Makin besar, makin nggak bergerak, daging makin empuk. Ya, makanya kalau makan ayam jago ya, yang buat aduan itu keras dagingnya. Tapi kalau makan ayam yang kerjanya cuma duduk-duduk kan dagingnya lembek ya, jadi lebih enak. Penggunaan obat pada hewan ternak. Makanan daging telah berkembang sejak 50 tahun yang lalu, jumlah peternakan semakin berkurang. Kenapa? Karena yang ternak keluarga ini kalah saing dia, dagingnya lebih mahal kan, sama yang peternakan yang industri. Sehingga secara jumlah ekor berkurang, tapi secara kilo naik. Produksi semakin efisien, di mana satu ekor memberi makan lebih banyak orang dibandingkan waktu sebelumnya. Kalau waktu sebelumnya satu ekor mungkin cuma bisa kasih makan 10 orang, sekarang satu ekor bisa kasih makan 15 orang karena berat kilonya itu lebih besar. Nah, peningkatan efisiensi ini terjadi karena beberapa sebab. Contohnya salah satunya adalah pengobatan pencegahan, seleksi genetik ya GMO, nanti kita juga bahas. Peningkatan nutrisi dan manajemen peternakan. Nah, ini sangat menarik data di Amerika dari total, kenapa nggak ada di Indonesia? Karena di Indonesia nggak ada datanya. Dari total 100, anggaplah 100% seluruh antibiotik yang dikeluarkan oleh farmasi, itu hanya 30%, 20-30% yang dipakai untuk manusia. Sisanya itu digunakan untuk ternak. Bayangin, kita pikir orang bikin obat itu untuk manusia ya? Enggak. Justru 70-80% obat antibiotik itu digunakan untuk ternak. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan kita ternak tadi kan, kalau kita lihat ayam segitu banyak, ratusan ribu. Kalau satu sakit, terus semuanya sakit, rugi lah kan? Bagaimana caranya? Ya, sakit nggak sakit, tembak antibiotik supaya bisa hidup sampai panen. Atau misalkan dia ketemu hanya 3-4 ekor yang sakit, apa cuma 3-4 ekor yang disuntik? Enggak, semuanya. Karena nggak mungkin cek satu-satu kan, ini udah kena sakit atau enggak. Jadi akhirnya semuanya disuntik. Nah, ketika semua disuntik kan berarti kebutuhan akan obat naik, ya. Sehingga semuanya akhirnya digunakan dengan lebih masif dan lebih banyak. Sebelum 2017, 80% antibiotik yang beredar diberikan untuk ternak sebagai tambahan. Nah, setelah 2017 dilarang, nggak boleh, ya maksimal 70% katanya.
Cara pemberian antibiotik adalah dengan pengobatan general, di mana semua hewan diberikan antibiotik dengan dosis yang sama. Padahal harusnya kan diperlakukan berbeda sesuai dengan gejala dan ukuran. Tapi siapa yang mau hitung-hitung? Ini akan berakibat bahwa antibiotik itu tidak bisa diserap seluruhnya, tapi keluar melalui urin dan kotoran. Terbukti dari tes yang digunakan terhadap kotoran hewan tersebut. Apa akibatnya? Yang pertama adalah pencemaran lingkungan, tapi itu bukan yang terparah. Antibiotik diberikan di peternakan untuk mengobati ternak, bahkan untuk tindakan preventif. Jadi baik sakit atau nggak sakit. Jadi apa akibatnya daripada itu? Akhirnya akibatnya adalah resistensi antibiotik. Jadi ketika kita makan daging sapi, daging ayam, dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita sementara makan juga antibiotik. Makanya ketika kita sakit, ada lebih banyak orang yang lebih resisten terhadap antibiotik, sehingga akhirnya dosis harus dinaikkan atau antibiotik yang lebih keras yang diberikan. Nah, di dalam industri kesehatan saat ini ada kekhawatiran bahwa terjadinya resistensi antibiotik. Karena kenapa? Karena untuk mendapatkan antibiotik dengan tingkat level yang lebih tinggi kan mereka perlu waktu untuk research, untuk penelitian sampai mendapatkan antibiotik yang lebih baik. Dan itu butuh waktu. Sementara kejar-kejaran dengan waktu ketika ada orang yang sudah tidak lagi mempan dengan antibiotik yang paling kuat, apa yang terjadi? Terjadi kembali pada saat orang yang belum pada saat ketika dunia belum menemukan penisilin. Jadi ketika operasi ya kalau sakit kena dan dia sudah resistensi terhadap antibiotik ya pasti mati. Ya tinggal menunggu waktu. Gimana dengan GMO ya? Sebenarnya tumbuh-tumbuhan GMO itu diperuntukkan untuk ternak bukan untuk manusia. Ya. Nah, ini di sini dikatakan bahwa ada 17 varietas yang sudah dibuat GMO. Kenapa GMO? Karena supaya ketika tadinya mungkin satu pohon jagung cuma bisa dapat satu jagung, sekarang mungkin bisa dapat 2 atau 3. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa memberi makan dengan lebih banyak, khususnya ternak. Karena kenapa kebutuhan ternak ini makin banyak? Jangan sampai makanan si ternak ini mengurangi makanan yang seharusnya dimakan oleh kita manusia. Itu sebabnya mereka bikin GMO. Tapi belakangan ya manusia juga makan GMO kan. Efeknya apa ya? Problem ya. Jadi kanker tidak hanya terjadi pada manusia ya, sapi juga ya. Ini lihat di bagian susunya sini ini ada kelihatan kan ya, ini ada kanker. Terus ini sapi ya di bagian muka ada kanker ya. Tapi kalau udah jadi daging mana kita tahu. Nah ini sapi ya di bagian di belakangnya dia ada kankernya sampai sudah mau pecah. Ini berbahaya. Nah ini satu menarik ya, saya dapat satu posting, dia bilang katanya ada seorang yang kerja di rumah jagal selama 30 tahun. Waktu dia lihat ada kanker ya hijau-hijau ini di tengah-tengah daging, apa yang dia lakukan? Dia buang semua daging? Enggak. Dia hanya buang bagian kankernya aja. Yang hijau dibuang, terus sisanya daging gimana ya? Dagingnya tetap dijual. Nah, terus ada yang respon di bawah ini, dia bilang si Lucky ini, saya kerja di pasar daging untuk 5 tahun lamanya. Dan pendapat yang tadi dikemukakan itu tuh betul-betul sangatlah benar. Ya, ini juga sangat menarik. Ini ada seorang yang chef ya, koki bernama Carl Ruiz. Dia menghabiskan waktunya dengan meninggikan daging dan selalu meledek orang-orang yang vegetarian dan vegan. Bulan lalu ini data September 2019, dia meninggal karena serangan jantung di umurnya yang ke-44. Jadi posting ini bukan untuk menghina orang yang bersangkutan, tapi agar semua orang waspada. Kenapa dia meninggal? Dia meninggal karena penyumbatan pembuluh darah di arteri jantung. Tidak mau makan sayur, jadi hanya makan daging. Dan dia menganjurkan untuk makan daging. Jadi kalau kita lihat dari semuanya, bisnis daging itu tidak akan memperhitungkan kesehatan kita. Kenapa? Karena ketika bisnis kan cari untung, kan memperhitungkan profit, mana dia mikirin kita punya kesehatan. Betul ya? Kenapa? Karena kalau misalkan kita sakit kan menguntungkan juga sebenarnya. Nah, ini menarik. Ini adalah simbiosis mutualisme dari industri daging. Ya, kalau daging tinggi, daging naik, maka bisnis makanan naik. Kalau bisnis makanan naik, bisnis farmasi naik. Karena kenapa? Karena mereka di peternakan lah yang butuh obat paling banyak. Selain itu, kalau orang sakit karena terlalu banyak makan daging, maka rumah sakit juga untung.
Dan bisnis agrikultur ya, tanaman-tanaman juga untung. Kenapa? Karena banyak banyak butuh makanan untuk ternak kan. Jadi semuanya diuntungkan. Terus begitu apakah mereka pikirin soal kesehatan? Enggak. Karena semua diuntungkan. Makin banyak orang makan daging, maka orang akan butuh obat untuk ternak lebih banyak. Terus kalau orang makan daging terus sakit, rumah sakit senang. Karena daging makin banyak, hewan dibutuhkan makin banyak, maka bisnis agrikultur ya untuk tanam jagung ya, terus lain-lain itu makin tinggi, gandum lain-lain makin tinggi. Kenapa? Karena itu dibutuhkan. Setiap kita makan daging ada banyak sekali hal yang terjadi dari sisi lingkungan ya, pemanasan global, memperlakukan binatang dengan tidak wajar ya, resiko penyakit yang tinggi, dan kita merusak bumi kita untuk anak-anak kita. Tapi kalau kita lebih banyak makan tumbuh-tumbuhan ya, sayur-sayuran, kita lebih ramah lingkungan ya, dan bumi kita akan semakin lebih baik ya ke depannya, karena tidak banyak pencemaran. Ada satu kutipan yang terakhir, kalau kita tidak punya waktu untuk sehat hari ini, maka kita harus punya waktu untuk sakit di kemudian hari. Ya, semoga tips kesehatan ini bisa memberikan kepada kita semua satu gambaran singkat ya mengenai betapa berbahayanya industri daging itu. Tuhan memberkati.